Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami teladan. Dalam kehidupan rumah tangga, tentu kita ingin mempunyai pemimpin, mempunyai panutan yang sangat didambakan. Ada sekitar 9 agar menjadi suami yang didambakan, suami teladan. Suami yang bisa membahagiakan istri, bahkan ayah yang bisa membimbing anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang pertama, sahabatku rahimakumullah, apa yang memberatkan engkau wahai hamba Allah untuk tersenyum di depan istrimu? Maka sahabatku rahimakumullah, jadikan senyum itu sebagai hari-hari yang paling indah bagi seorang suami. Di depan istrinya selalu menampakkan senyum. Di depan anak-anaknya senyum pun selalu didebarkan. Senyum itu menampakkan kebahagiaan, sahabatku rahimakumullah. Sesulit apapun permasalahan, apabila dihadapi dengan senyum, maka di situ ada keindahan yang luar biasa. Maka wahai sahabatku para suami, janganlah engkau sungkan-sungkan untuk menebarkan senyum. Senyum itu sedekah, sahabatku rahimakumullah. Kemudian yang kedua, apakah yang membebani engkau, wahai para suami, untuk bermuka cerah? Tatkala engkau melihat istri-istrimu, melihat istrimu, melihat anak-anakmu, padahal engkau akan mendapatkan pahala, yaitu ketika kau menampakkan wajah yang cerah. Sahabatku rahimakumullah, cemberut itu menunjukkan sifat yang negatif. Menunjukkan perangai yang kurang menunjukkan motivasi. Maka sahabatku rahimakumullah, setelah senyum, nampakkan wajah yang ceria, wajah yang cerah. Ketika seorang istri melihat suaminya cerah, maka dia akan bahagia. Anak-anak ketika melihat ayahnya, wajahnya cerah, maka dia akan termotivasi. Walaupun kadang kita bebannya begitu berat, tetapi ketika menampakkan kecerahan wajah, itu bagian dari sekian persen akan kesuksesan dan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, sahabatku rahimakumullah, wahai para suami, mengapa engkau begitu sulit mengucapkan salam kepada istrimu? Mengapa engkau begitu sungkan untuk mengucapkan salam kepada anak-anakmu? Maka setiap kita bertemu dengan istri kita, bertemu dengan anak kita di rumah, atau mungkin di sekolah, di tempat kerja, janganlah kau lewatkan salam. Afsus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah suami yang teladan. Itulah suami yang menjadikan disenangi oleh anak-anaknya dan istrinya. Karena itu suatu doa, sahabatku rahimakumullah. Banyak di luar sana, seorang suami ketika menyebut istrinya, kadang-kadang karena menunggunya lama, dia malah marah, tidak ada senyum, apalagi salam. Maka sahabatku rahimakumullah, sekarang kita niatkan ketika kita bertemu istri, ketika bertemu dengan anak-anak, jangan sungkan untuk mengucapkan salam. Yang keempat, sahabatku rahimakumullah, apakah yang membuat engkau kesulitan untuk berkata dengan baik kepada istrimu, sehingga dia akan meridhoimu? Sahabatku rahimakumullah, kata-kata yang baik itu akan memberi motivasi, memberikan inspirasi, memberikan semangat. Dan didengarnya itu indah. Tetapi sahabatku rahimakumullah, kadang ada orang, ada suami begitu bangganya karena dia telah seharian bekerja, dia capek, kadang-kadang dia pulang dengan marah-marah dan tidak pernah berkata baik. Sahabatku rahimakumullah, kemudian yang keenam, wahai para suami, tahukah engkau bahwasanya ucapan yang lembut kepada sama muslim itu menjadi sedekah. Apalagi kepada istrimu, apalagi kepada anak-anakmu. Maka lembutkanlah kata-katamu dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang membangkitkan semangat, dan kata-kata yang menunjukkan kasih sayang. Ikatan yang suci dari suami istri dinamakan mitsaqan ghalidha. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad aftu ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha adalah ikatan suci.
maka agar ikatan suci itu semakin rapat, lengkapilah dengan ucapan yang lembut. Teruslah mohon kepada Allah, Allahumma alif baina qulubina, ya Allah lembutkanlah hati di antara kami, suami, istri, dan anak-anak. Kemudian yang ketujuh, sahabatku rahimakumullah, apa yang memberatkan engkau untuk membawa hadiah atau oleh-oleh untuk istri dan anakmu ketika engkau pulang dari safar? Sahabatku, kadang oleh-oleh yang kita berikan itu mungkin tidak seberapa. Maka seorang suami yang luar biasa, apalagi ketika safar, dia membawa oleh-oleh kesukaan istrinya, kesukaan anak-anaknya. Memberi hadiah itu akan menjadikan saling kasih sayang. Apalagi kepada istrimu, apalagi kepada anak-anakmu. Maka sahabatku rahimakumullah, dalam momen-momen penting, berilah hadiah untuk istrimu, berilah hadiah untuk anak-anakmu. Kemudian yang kedelapan, sahabatku rahimakumullah para suami, sulitkah engkau meluangkan waktu untuk menemani istrimu dalam membaca Al-Quran, membaca buku-buku agama yang bermanfaat, serta mendatangi majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman para sahabat? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Maka sahabatku rahimakumullah, temani istrimu baca Al-Quran, betulkan bacaan istrimu ketika ada bacaan-bacaan yang kurang tepat, atau mungkin kita membaca Al-Quran, istri lebih paham, mintalah istri kita untuk membetulkannya. Juga kepada anak-anak. Sahabatku rahimakumullah, suami yang selalu bersanding dengan Al-Quran, besok suami, istri dan anak itu akan disaksikan oleh Al-Quran, dan Al-Quran itu akan menjadi penolong, menjadi syafaat. Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah terus Quran, pelajari terus Al-Quran, karena Al-Quran itu yang akan menjadi penolong kita. Kemudian yang terakhir, sahabatku rahimakumullah, tahukah engkau wahai hamba Allah para suami, bahwa berhubungan atau bersemu dengan istrimu itu akan mendatangkan pahala yang luar biasa. Maka niatkanlah setiap kita untuk membahagiakan seorang istri, niatkan karena ibadah. Min amathili a'malikum ityanu al-halal, yakni an-nisa. Di antara bentuk amal kalian yang paling utama adalah mendatangi yang halal, yaitu istri kalian. Mudah-mudahan, wahai para suami, Allah selalu memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk yang benar, petunjuk yang selalu membimbing istri dan anak kita, sehingga kita menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Wallahu a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.